Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rafi dari kelas MN23M dengan NIM 202300080361. Pada kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pendekatan terbaik dalam mitigasi risiko. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, mengapa mitigasi risiko itu sangat penting. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mengancam pencapaian tujuan individu maupun organisasi. Tanpa strategi mitigasi yang tepat, risiko dapat menjadi virus mematikan yang melumpuhkan kinerja dan menghancurkan keberlangsungan bisnis. Mitigasi risiko yang efektif membantu mengurangi dampak negatif sekaligus mengoptimalkan peluang positif untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Lalu ada peran individu dan organisasi. Yang pertama ada tanggung jawab individu. Setiap individu harus sadar dan mampu mengelola risiko pribadi dengan bijak. Kesadaran dan tanggung jawab individu menciptakan fondasi budaya risiko yang kuat dalam organisasi. Lalu ada komitmen organisasi. Organisasi wajib menerapkan manajemen risiko terstruktur untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko secara holistik. Contohnya, DJKN menerapkan manajemen risiko sesuai KMK 105 tahun 2022. Lalu ada prinsip-prinsip mitigasi risiko ISO 31000. Yang pertama ada terintegrasi. Mitigasi risiko menyatu dalam seluruh aktivitas organisasi secara menyeluruh, lalu terstruktur, pendekatan sistematis dan komprehensif untuk hasil yang konsisten, lalu disesuaikan, strategi harus sesuai dengan konteks dan budaya organisasi yang unik, dan yang terakhir ada dinamis, melibatkan semua pemangku kepentingan dan adaptif terhadap perubahan. Lalu ada langkah-langkah praktis mitigasi risiko. Yang pertama identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan penanganan risiko, dan terakhir ada monitoring dan review atau pantau efektivitas dan lakukan perbaikan keberlanjutan. Lalu ada contoh mitigasi risiko yang praktis. Contoh dari lingkungan pemerintah daerah seperti Kota Tangerang menerapkan mitigasi untuk mencegah kerugian finansial dan keterlambatan program pembangunan strategis. Lalu pada segi perusahaan, diversifikasi portofolio investasi, mengurangi risiko pasar dan volatilitas finansial secara signifikan. Dan contoh dari individu, mengantisipasi risiko perjalanan dengan perencanaan waktu dengan secara matang dan rute alternatif yang aman. Lalu ada dampak positif mitigasi risiko yang efektif. Yang pertama ada kepercayaan publik, meningkatkan reputasi organisasi dan kredibilitas di mata stakeholder. Lalu pencapaian tujuan, memastikan target strategis tercapai dengan risiko terkontrol dan terukur. Yang ketiga ada efisiensi biaya, mengurangi potensi kerugian finansial dan dampak operasional yang merugikan. Yang terakhir ada budaya sadar risiko, mendorong kesadaran keberlanjutan terhadap risiko di semua level organisasi. Lalu di sini ada kesimpulan dan aksi nyata. Yang pertama adalah kunci kesuksesan. Mitigasi risiko adalah fondasi keberhasilan dan keberlanjutan bagi individu dan organisasi di era yang dinamis. Dan yang kedua ada implementasi konsisten. Yang ketiga ada mulai dari dalam. Maksudnya mulailah dari kesadaran individu, kemudian bangun budaya risiko yang kuat di organisasi. Yang terakhir ada gaya hidup baru. Jadikan mitigasi risiko sebagai bahan integral dan gaya hidup dan tata kelola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.